kita ke sumber data. Sumber data. Jadi sumber data itu penelitiannya kan kita lihat apakah penelitiannya itu kualitatif atau kuantitatif ya. Kalau kualitatif maka di situ dijelaskan sumber data atau data primer dan sekunder. Kalau kuantitatif maka dijelaskan itu populasi dan sampel ya. Primer itu adalah data memang yang menjawab gitu ya, yang bisa menjawab rumusan masalah secara langsung. Ya. Jadi kalau misalnya judulnya itu kita langsung coba cari ya contoh. Yang kualitatif ya. Yang kualitatif ini ini ya. Oh, ini yang tadi. Nah, ini aja nih ya. Ini problematika apa tadi? Problematika pembelajaran muhadasah ya. Rumusan masalahnya itu ini ya. Bagaimana proses pembelajaran muhadasah? Apa problema yang dihadapi ya? Nah, nanti kan ini ya, rumusan masalah itu kan pada akhirnya dijawab di kesimpulan gitu ya. Kesimpulannya nanti kan berbunyi begini. Kesimpulan bab terakhir ya, bab 6 penutup. Nah, kesimpulan 1. Proses pembelajaran muhadasah diawali dengan bla 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 bla, misalnya begitu ya. Nah, jadi kesimpulan itu nanti menjawab ini langsung. Apa problema yang dihadapi guru? Problema yang dihadapi oleh guru dan siswa meliputi atau problematika yang dihadapi dalam muhadasah terdiri dari 1. Problematika guru apa? 1, 2, 3, 4. Problematika siswa apa? 1, 2, 3, 4. Nah, dan solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi adalah misalnya kan begitu. Nah, untuk menjawab ini ya, proses pembelajaran muhadasah di MTS Negeri Klaten dilakukan dengan cara atau diawali dengan langkah-langkah atau terdiri dari langkah-langkah sebagaimana berikut. Nah, untuk menjawab itu, untuk mendapatkan jawaban itu berarti kan dibutuhkan apa? Data. Datanya apa? Ya proses pembelajaran. Datanya berupa apa? Kegiatan belajar mengajar. Maka data primernya adalah kegiatan ini belajar mengajar muhadasah. Ya. Nah, apa problem yang dihadapi guru dan siswa? Nanti kan yang dijawab tadi kan jawabannya. Problematika pembelajaran muhadasah 1. Problematika guru apa? Problematika siswa apa? Nah, berarti data primernya ya selain ini gitu ya. Kegiatan pembelajaran adalah juga berupa apa? Hasil wawancara dan hasil observasi ya. Karena ketika kita ingin tahu problematika apa yang dihadapi guru kan kita tanya selama pembelajaran muhadasah problematikanya apa saja kan kita tanya. Nah dari situ kan kita dapat data itu kan menjawab ini berarti kan hasil wawancara ya. Kemudian bisa dikuatkan dengan observasi ya. Apakah benar jawaban dari guru misalnya gitu ya, yang dia ketika wawancara ditanya problematikanya menjawab begini, faktanya di lapangan begitu apa enggak, kan itu untuk mengecek kan gitu ya. Nah, jadi data primernya adalah berupa kegiatan pembelajaran muhadasah dan hasil wawancara. Nah, itu yang disebut dengan data primer ya, data yang langsung bisa menjawab rumusan masalah
Nah, coba kita lihat di sini ya. Data mana tadi? Oh, di sini. Nah, ini ya. Sumber data ini ya. Dia pakai istilah sumber data. Sumber data adalah dari mana? Sumber data subjek. Yang menjadi sasaran adalah ini ya. Kepala sekolah. Ya, ini bisa menjawab tentang problematika ya. Kalau menjawab tentang proses pembelajaran, ya kita coba lihat aja nanti jawabannya yang dimaksud proses pembelajaran seperti apa ya. Oke. Nah, coba kita lihat jadi dia hanya menyebutkan ini ya, orang ini ya. Nah, tadi kan ada 3P ya, person, place, sama apa tadi satunya tadi saya lupa ya. Person, place, dan apa tadi? Coba kita lihat di bagian kesimpulan ya, ada nggak kesimpulannya dia yang maksud itu seperti apa ya. Nah ini. Nah, dalam pelaksanaan menggunakan sistem terpadu pembelajaran mahasiswa bagaimana? Nah, kalau jawaban dia begini, jadi pertanyaannya kan tadi kan bagaimana proses belajar muhadasah. Kalau jawaban dia seperti ini, ya menggunakan sistem terpadu, pembelajaran bahasa Arab menggunakan adalah wahdah. Muhadasah bagian dari pelajaran bahasa Arab, ya. Yakni kalam itu diharapkan dapat mengembangkan. Kalau ini memang bisa jadi dengan wawancara selesai ya. Nah, tapi kalau misalnya jawabannya adalah proses pembelajaran muhadasah itu dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Guru ngapain? Guru memberi contoh, siswa mempraktekkan, kemudian siswa membuat mengelompok dalam sebuah kelompok diskusi, misalnya begitu. Misalnya itu kan berarti ya harus melihat ini fakta di lapangan, harus observasi kegiatan ya. Ini sebenarnya juga kalau ingin meyakinkan ya harus dicek di kelas gitu ya, apakah memang dia menggunakan nazariyatul wahdah apa enggak. Jangan-jangan ini hasil wawancara gitu ya, tetapi fakta di kelasnya dia tidak menggunakan ini, kan itu juga tidak meyakinkan ya, tidak match ya, tidak nyambung. Nah, jadi menurut saya ya itu tadi datanya berupa aktivitas kegiatan belajar mengajar, data primernya lah ya, gitu ya. Itu ya. Nah, kalau ini sudah jelas problemnya apa, problem guru apa, problem siswa apa, kan memang tadi pertanyaannya begitu. Oke, kita lihat coba yang lain ya. Yang lain. Nah, ini apa tadi? Implementasi ya, implementasi ice breaking. Coba kita lihat rumusan masalah ya. Ini rumusan masalahnya. Bagaimana implementasi ice breaking dalam pembelajaran bahasa Arab yang dapat menarik perhatian? Implementasi ya kan. Kita coba lihat kesimpulannya. Nah,
sebelah di sini ya. Nah, ini. Implementasi ice breaking melalui tahapan. Pertama, guru menyiapkan rencana proses. Kedua, memilih jenis ice breaking yang mau dipakai. Kemudian menetapkan strategi pembelajaran. Ada kegiatan awal, inti, dan penutup. Ya. Nah, ini bisa wawancara, tetapi juga harus dinyatakan dengan observasi, sehingga data primernya adalah observasi, data primernya adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan ice breaking dan hasil wawancara itu ya. Itu bisa menjadi data primernya begitu ya. Coba kita lihat ya. Di penelitiannya ya, penelitian. Ini ya. Oh ini nilainya. Mudah-mudahan ada di sini. Nah, ini peneliti memilih kepala sekolah, guru yang menerapkan, dan peserta didik yang ada penerapan ice breaking-nya. Ini informan penelitian ya. Jadi dia menggunakan istilah informan penelitian ya. Coba kita lihat ininya saja dulu. Wawancara ya, karena dia informan peneliti informan ya, maka ya wawancara gitu ya. Itu ya. Observasi coba kita lihat. Proses pembelajaran lah ini. Harusnya ini juga menjadi data primer ya, karena dia ya justru dari situ tadi kan melihat bagaimana penerapan itu gitu ya. Ya. Oke. Coba satu lagi ya. Nah, ini contoh penelitian ini tentang ini tadi ya. Lingkungan bahasa ya. Jadi ini pasti nanti data primernya ya tempat gitu ya. Tempat dan kegiatan lingkungan bahasanya gitu ya. Nah, data lingkungan berbahasa yang ada di pondok ini. Jadi lingkungan bahasanya. Nah, ini contoh yang lain ya. Di sini dia pakai istilah subjek penelitian ya. Sekali lagi kita mengacu kepada apa yang ada di buku rujukan ya di kampus sendiri gitu ya. Nah, ini dia pakai istilah subjek penelitian, dua jenis, primer dan sekunder ya. Karena dia pakai subjek, maka yang dimaksud adalah ini orang-orang yang siapa saja, guru, siswa gitu ya. Nah, subjek sekunder, data-data yang membantu memberikan keterangan seperti buku jurnal. Nah, jadi saya akan tegaskan di sini data primer ya tadi ya, data primer itu adalah data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah ya. Nah, data itu bisa tadi ya berupa person, orang, bisa berupa place ya, tempat berarti kan ya kegiatan gitu ya. Kemudian paper atau dokumen. Nah, dokumen. Nah, kalau kepustakaan ya
itu tentu dokumen ya. Kalau misalnya penelitiannya adalah misalnya ada yang ngambil judul kemarin tentang apa istisna ya, istisna dalam surat Ar-Rahman misalnya, atau surat Ali Imran misalnya. Kan rumus masalahnya kan ayat mana saja yang memiliki pola istisna. Nah, untuk menjawab itu kan berarti sumber datanya, data primernya adalah apa? Ya surat Ali Imran. Karena nanti di situ akan ketemu istisna pada surat Ali Imran pada ayat sekian sekian sekian. Ya. Itu. Nah, apa makna istisna pada ayat-ayat yang ada di istisna yang ada di Ali Imran? Nah, kita kemudian mencari itu di mana? Untuk mencari istisna itu, makna istisna, ya tentu kita kembali kepada, dalam hal ini kan kita kembali kepada rujukan buku nahwu. Itu kan ada istisna itu maknanya apa. Ada juga melihat kalau memang ada di balaghah berarti kan itu. Ya. Nah, ada sebenarnya sumber yang bisa juga menjelaskan itu ya. Yaitu apa? Ya tafsir gitu ya. Kita merujuk kepada tafsir. Barangkali di tafsir itu dijelaskan ya makna bahasanya gitu ya. Aspek bahasanya ya. Jadi itu yang nanti kita bisa jadikan bahan untuk menjawab rumus masalah apa makna yang ada di istisna pada surat Ali Imran misalnya begitu. Ya. Nah, sehingga itu data-data primernya ya. Nah, data sekunder tadi ya, data sekunder adalah kalau ini kembali lagi ya, yang saya merujuk kepada contoh di sini, data primer ya. Ya, yang digunakan dari sumber utama lah tadi kan, sumber utamanya tadi kan orang-orang tadi. Penelitian ini ya, dan data-data dari literatur, dari pustaka, dari paper, dari dokumentasi ya. Sekunder, nah ini dia sebutkan seperti ini. Nah, sedangkan pada penelitian yang kita lakukan ya, data sekunder itu umumnya jadi pengertian tadi kan data sekunder data yang menunjang kan gitu ya. Jadi yang memang tidak menjawab secara langsung tetapi dia hanya menunjang. Nah, data sekunder itu pada umumnya adalah menyebutkan rujukan atau referensi yang digunakan ya secara teoritis terhadap variabel-variabel itu. Jadi buku-buku yang terkait dengan istisna, nah, misalnya begitu. Ya, kalau itu tadi yang istisna ya. Kalau misalnya judulnya adalah pembelajaran kalam dengan metode langsung, ya berarti data sekundernya adalah buku-buku rujukan yang terkait dengan teori metode langsung ya, buku-buku rujukan terkait dengan landasan teori yang terkait dengan metode langsung dan juga pembelajaran kalam. Jadi yang ada di teori itu kan kita mengambil dari buku ya. Nah, itu juga kita anggap sebagai data sekunder. Atau data sekunder memang bisa juga kita isikan di data sekunder data yang kita pakai ya sebagai pembanding data primer ya. Jadi misalnya begini, kita ingin mengetahui kemampuan kitabah. Nah, untuk kita tahu kemampuan kitabah kan dari mana? Dari tes ya. Jadi misalnya tadi yang
efektivitas penggunaan IT tadi ya. Yang mana tadi? Nah, jadi misalnya untuk mengetahui kemampuan. Nah, untuk mengetahui kemampuan itu kan tes ya, yang pasti kemampuan alam itu tes kan. Tetapi bisa juga kita untuk membandingkan ya, apakah itu memang linear dengan kemampuan ya, apakah hasil tesnya linear, apakah benar gitu ya, maka kita bisa membandingkan dengan nilai rapot gitu ya. Jadi data rapot ini data sekunder karena yang kita pakai itu kan sebenarnya data tes bukan data rapot. Tetapi kalau misalnya kemampuan itu kita mengambilnya dari rapot gitu ya, ya itu data primernya berupa dokumentasi rapot gitu ya. Itu ya. Nah, oke. Coba akan saya carikan ya contoh. Ini ada contoh jurnal ini ya. Jurnal judulnya adalah ini, Andragogi dalam Belajar Bahasa Arab. Nah, memang kalau jurnal itu penulisan judulnya punya kaidah tertentu ya, beda dengan skripsi, tesis, disertasi ya, karena jurnal tidak boleh atau umumnya tidak menggunakan judul yang panjang. Nah, justru pendek dan menarik gitu ya, menarik. Maka ini kita temui judulnya seperti ini. Sekilas ini judulnya adalah kualitatif gitu ya, tetapi sebenarnya ini kuantitatif. Kenapa? Karena dia membandingkan dua kelompok pembelajar, yang satu menggunakan pendekatan andragogi, satunya non andragogi, satunya pedagogi biasa gitu ya. Nah, coba kita baca di sini ya. Nah, ini ada dua pesantren, dia membandingkan dua pesantren Ulul Albab dan Al-Ittihad. Nah, Ittihad pedagogi, Ulul Albab andragogi. Ya, andragogi itu dengan pendekatan orang dewasa, dengan diskusi, dengan diajak dialog dan sebagainya. Kalau pedagogi itu kan seperti siswa gitu ya. Jadi dia ada dua kelas ya, yang dia eksperimenkan. Al-Ittihad itu dipakai andragogi gitu ya. Yang sebelumnya pedagogi tadi kan itu ya. Nah, ternyata dia eksperimenkan di Al-Ittihad itu dengan andragogi ya, itu menjadi lebih efektif gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini ya. Kuantitatif ya. Ini kuantitatif karena dia kan eksperimen tadi. Dia eksperimen menerapkan pendekatan andragogi ya. Nah ini karena dia ingin membuktikan gitu ya, mencari efektivitas dengan pedagogi, dengan andragogi, maka dia kan tadi pakai eksperimen, dia terapkan itu di kelas eksperimen, dia pakai andragogi, sedangkan kelas kontrol itu biasa pedagogi gitu ya. Nah, dia akan bandingkan lebih efektif mana kan gitu. Lah, lebih efektif itu kan berarti menunjuk kepada kemampuan prestasi. Maka itu nanti ya pasti ada tes ya, data utamanya ya tes itu. Karena untuk menjawab itu ya. Nah, cuman karena ini kuantitatif ya, dia menggunakan istilah populasi dan sampel. Nah, populasi adalah mahasantri yang ada di Ulul Albab dan Al-Ittihad sebanyak sekian ya, kan gitu. Nah, kemudian sampelnya 20 ya. 20. Nah, ini 20 ya. Nah, jadi
ini dia kuantitatif ya. Dia pakai istilah bukan bukan primer sekunder tapi populasi sampel. Gitu ya. Nah, jadi itu yang terkait dengan data primer dan sekunder ya.